Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya, bersama Market. Kita akan mencoba untuk membicarakan tentang analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025. Rekan trader, pasar terus bergerak dan terus bergerak. Tugas kita adalah menganalisa bagaimana arah pergerakannya, sehingga saat kita masuk dalam pasar, kita masuk dalam trading kita, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oleh karena itu tugas kami adalah memberikan sedikit analisa buat rekan trader, tapi tugas rekan trader adalah mencoba menganalisa lagi dan mensinkronisasi analisa yang kami lakukan dengan analisa yang dipunyai oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan memulai dengan segmen pergerakan pasar di hari kemarin. Pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika, indeks dolar mengalami pergerakan yang benar-benar stagnan. Dia bergerak, walaupun tendensinya bullish karena kemarin itu ada gap yang terjadi, tapi setidaknya dia bergerak tidak terlalu dalam lingkup yang besar. Dia hanya bergerak dengan level ketinggian paling maksimum itu di seputaran 106.982. Jadi ya prinsipnya dia datar pergerakannya. Untuk Euro USD mengalami pelemahan rekan trader, melemah sampai di posisi 1.04335 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.04449. Untuk pound sterling, prinsipnya pound sterling kemarin bergerak sangat flat, sangat datar, naik turun sangat flat. Ya, dia bergerak di antara 1.25800 sampai 1.26258. Sangat datar ya, prinsipnya stagnan ya, flat pergerakannya. Sedangkan untuk gold kembali lagi mengeluarkan cengkeramannya. Gold menguat, dibuka di posisi 2893, menguat sampai menuju 2933. Ini adalah penguatan yang sangat luar biasa. Dan seperti yang telah saya bilang bahwa penguatan yang terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pertemuan antara Amerika dengan Rusia serta tendensi kebijakan tarif yang baru dilakukan lagi oleh Donald Trump membuat aset safe haven sangat dicari sehingga membuat gold naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan untuk USD Yen Jepang, prinsipnya USD Yen Jepang bergerak juga sangat flat. Naik turun walaupun tendensi bullishnya oke, ya dia naik sampai di 152 dan akhirnya ya dia ditutup di seputaran 151 ya rekan trader ya. Oke. Rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang terjadi pada hari kemarin ya, dan seperti biasa di setiap hari kita mempunyai tema-tema harian yang ingin saya bawakan. Dan untuk tema hari ini saya membawakan bahwa tentang kita melihat lagi potensi penguatan lanjut. Jadi ini ceritanya, kisah hari ini adalah kelanjutan dari kisah kemarin. Kalau kisah kemarin kan judulnya itu kan tentang penguatan yang terjadi pada emas menjelang FOMC. Dan hari ini pun juga kita akan melihat bagaimana potensi penguatan lanjut emas pasca rislah The Fed. Kita tahu rekan trader bahwa nanti malam dini hari pukul 2 dini hari rislah The Fed akan dikeluarkan, dan dari rislah The Fed ini kita akan melihat bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Kita tahu bahwa kebijakan yang ambil The Fed ini akan sangat mempengaruhi arah kebijakan perekonomian Amerika ke depan. Dan kita sudah tahu bahwa banyak prediksi yang dilakukan oleh pasar menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan kemungkinan besar satu kali di penghujung tahun 2025 ini, dan dibilang sekitaran 40-50 basic point. Tapi adanya rislah yang akan dikeluarkan hari ini sangat mempengaruhi rekan trader. Karena apabila kebijakan yang dilakukan dia benar-benar akan sangat memperhitungkan apa yang terjadi perekonomian serta data-data kalender ekonomi yang telah dikeluarkan, diprediksikan kebijakan yang dilakukan nanti malam ini bisa membatasi arah pergerakan emas ke depan.
Ini menurut prediksi rekan trader ya. Menurut prediksi yang terjadi di pasar, ini saya baca dulu dari tulisan yang telah saya buat. Nah, ini kalau rekan trader lihat tulisan yang telah saya buat di sini. Di sini menyatakan bahwa, sabar saya tunjukin dulu. Nah, ini. Kita bisa lihat bahwa situasi pasar tetap memperhatikan setiap pergerakan menjelang rislah The Fed yang akan dilakukan Kamis dini hari nanti. Pasar memprediksikan apabila kebijakan yang sangat hati-hati diambil oleh The Fed dalam keputusan nanti malam, dini hari nanti, sangat berdampak besar terhadap emas karena akan membatasi penguatan yang terjadi pada emas ke depan. Nah, ini dia. Ini dia. Apabila kebijakan sangat hati-hati yang akan dikeluarkan oleh The Fed nanti, The Fed bukan The Fed, The Fed nanti bisa diprediksikan akan membatasi arah pergerakan emas ke depan. Walaupun kita tahu bahwa emas punya potensi untuk naik sampai ke 3.000 rekan trader, punya potensi. Dan beberapa hari ke depan saya pikir emas pun juga akan mencoba mencapai nilai ketinggian terbaru. Tapi apakah itu akan terjadi nanti malam, dini hari nanti? Kita akan melihat rekan trader. Karena kalau seumpamanya kebijakan yang dilakukan sangat hati-hati, karena memperkirakan dan ada faktor-faktor lain seperti kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, ini akan membuat emas sedikit tertekan dalam sementara waktu. Nah, oleh karena itu rekan trader, di saat ini saya melihat masih ada potensi penguatan sedikit daripada hari kemarin pada emas menjelang nanti rislah FOMC ini dikeluarkan. Dan apabila rislah FOMC ini dikeluarkan dengan keputusan yang sangat hati-hati, tidak tertutup kemungkinan emas akan sedikit terjadi koreksi dan dia akan mencoba kembali lagi menuju ke level 2.800-an. Oleh karena itu rekan trader, dalam tema ini saya bisa bilang bahwa peluang untuk menguat masih tetap ada. Tapi hati-hati di saat rislah emas bisa saja terjadi pembalikan arah dan dia akan coba keluar lagi dari zona 2.900, dia turun menuju ke 2.880-an, 90-an seperti yang terjadi pada beberapa hari. Oleh karena itu, rislah yang akan dilakukan dini hari nanti sangat penting karena kita akan melihat bagaimana prospek perekonomian yang terjadi pada Amerika, bagaimana prospek suku bunga yang terjadi pada Amerika, karena dari sinilah kita akan melihat bagaimana pergerakan yang sangat besar terjadi pada pasar setelah rislah ini dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan pasar untuk indeks dolar Amerika hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat indeks dolar Amerika, dia bergerak sangat, menurut saya dia bergerak naik turun rekan trader. Kalau ini menurut saya ya. Tapi kalau saya lihat pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini masih tetap dalam lingkup tendensi bearish, masih tetap ada. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi di 106.585. Tapi hati-hati, peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi bisa sampai di 107.017. Oleh karena itu, dari daerah sini sampai daerah sini, ya, menurut saya tidak tertutup kemungkinan 106.503 sampai 107.017 adalah wilayah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini, hari ini. Bagaimanakah untuk euro? Pergerakan yang terjadi pada euro USD. Untuk euro USD, pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, dia masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi walaupun sekarang dalam proses koreksi. Saya bisa bilang bahwa euro ini dia bisa naik
minimal sampai di level 1.04747. Tapi harap diperhatikan juga potensi pelemahan masih tetap ada, dan dia ini bisa melemah menurut analisa saya sampai di wilayah yang lebih rendah lagi di seputaran 1.04317. Nah, ini rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader semuanya? Kita akan melihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Untuk pound sterling USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling USD bergeraknya sangat datar. Ya, walaupun kalau menurut analisa saya, tendensi yang terjadi pada hari ini masih bisa aja dia membuat bahwa pasangan mata uang ini mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimum itu taruh di sekitaran 1.26556. Tapi harap diperhatikan juga bahwa tendensi pelemahan masih tetap terbuka lebar hingga di posisi 1.25826. Nah, jadi arah pergerakannya sekitar sini rekan trader ya. Lihat range-nya dulu, kita scanning dulu arah pergerakannya. Setelah itu, setelah kita tahu arah pergerakannya, baru kita bisa menentukan bagaimana pengambilan keputusan nanti. Nah, setidaknya kan saya membantu rekan trader untuk scanning dulu arah pergerakannya. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat untuk gold hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold hari ini dalam persepsi saya gold masih punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, dan tidak tertutup kemungkinan dia ini akan mencapai level maksimal ya. Menurut analisa saya, level maksimal itu dia bisa memecahkan rekor ketinggian terbaru sampai di posisi 2951.17. Tapi hati-hati juga, menuju rapat pertemuan FOMC tidak tertutup kemungkinan dia jatuh menuju 2911 atau lebih rendah lagi. Tapi untuk hari ini menjelang FOMC, saya berestimasi dia akan bergerak antara 2911.63 sampai 2951.11. Itu adalah arah pergerakan yang arah pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini menurut saya tendensi bearish sangat kuat ya. Kita akan lihat, tapi menurut analisa saya bearish pun ini kalaupun turun tidak terlalu tinggi-tinggi lagi rekan trader. Menurut saya dia akan mencoba sampai di posisi 151.311, tapi peluang untuk naik juga masih sangat kuat. Analisa saya dia bisa naik sampai di level 152.286. Ini sampai level paling terendah di daerah sini. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader tadi adalah analisa teknikal, dan seperti biasa sebelum saya keluar dari analisa ini, saya sedikit memberikan informasi kalender ekonomi. Prinsipnya kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada. Nanti dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini ya, kalaupun ada nanti 14.00 udah keluar IHK inflasi dari Inggris. Ya, nanti setelah itu pukul 2 dini hari nanti ada rapat pertemuan FOMC. Ini adalah data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa baca artikel kami di FX Street. Ada, silakan baca di sana potensi penguatan lanjut menjelang risk setelah The Fed, ataupun juga bisa baca juga artikel kami di Investing ya. Di Investing ada juga. Ini silakan baca, ini analisa-analisa yang sangat luar biasa kami lakukan. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami, silakan mendaftar. Kami selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan trader semuanya ya, karena kami percaya dan berharap bahwa rekan trader akan sukses dalam trading. Apalagi kalau bersama kami, itu lebih luar biasa lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada tanggal 19 Februari tahun 2025.
Kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Setidaknya ilmu yang kami berikan, informasi yang kami berikan, analisa yang kami berikan bisa menambah wacana untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.